Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping kembali sobat kreatif di channel Sederhana HD Karya, channel belajar bareng. Jadi kita belajar bersama-sama di sini ya. Dan mudah-mudahan ada yang bisa bermanfaat di tema belajar bareng di kesempatan kali ini. Jadi saya akan coba ulas ya beberapa pemahaman sederhana. Ini mutlak ya cara saya di lapangan ya sobat kreatif. Jadi mungkin akan berbeda dengan beberapa sobat kreatif yang sudah ahli, yang sudah senior di bidang welding ya. Karena saya otodidak ya belajarnya, jadi harap dimaklumi jika masih belepotan. Boleh kasih masukan, kritik, dan sarannya asal membangun ya, agar kedepannya saya bisa lebih baik lagi ya sobat kreatif. Jadi kita coba bahas rinci ya dari arti kode pada ketiga kawat las dan bagaimana cara pengaplikasiannya pada media lasnya ya. Dengan masing-masing kode kawat lasnya antara lain elektroda dengan kode E6013, E7018, dan E7016 ya sobat kreatif. Baiklah, biar tidak makin panjang lebar ya sobat kreatif, jadi kita mulai saja langsung. Oke, dan sebelum kita ke pembahasan tema utama belajar barengnya, karena banyak banget ya sobat kreatif yang request untuk saya bahas mesin las rumahan yang rekomendasi saat ini ya. Jadi kita coba sempatkan dulu ya sobat kreatif. Baiklah sobat kreatif, untuk mesin las rumahan yang menurut saya cukup rekomendasi saat ini di pasaran adalah NLG Izumi MO128 ampere ya. Mesin mungil 450 watt dengan harga sangat ekonomis, hanya di 400 ribuan saja ya sobat kreatif. Cocok buat las rumahan atau untuk usaha UMKM misalnya ya. Pengelasan-pengelasan ringan buat pagar, buat kreasi dan lain-lain seperti itu ya sobat kreatif. Oke, kita coba cek ya kita dapat apa saja dalam pembelian mesin las ini. Di sini yang pertama ada buku panduan, tentunya ya sudah dalam bahasa Indonesia, jadi kita akan mudah memahami dari isi buku panduannya. Untuk selanjutnya ada stang las dengan ukuran standar, hanya di bagian rahangnya hanya satu sisi penjepit dengan bahan tembaga. Untuk satu sisinya ini berbahan plastik ya sobat kreatif. Kalau stang lasnya seperti ini tidak cocok untuk dipakai ya sobat kreatif, karena nanti akan panas kalah bagian sisi plastiknya. Saya nggak tahu ya ini stangnya desain dari sana atau memang cacat pabrikan ya sobat kreatif, tapi nggak apa-apa ya, karena saya pun jarang pakai stang las bawaan mesin lasnya. Untuk selanjutnya ada klem massa. Untuk panjang kabel bawaan dari keduanya sangat pendek ya sobat kreatif. Kebanyakan standar mesin las rumahan seperti ini dari ukuran dan kualitas terbatas ya. Jadi ada baiknya kalau beli mesin las dengan kabel dan stang las seperti ini, beli terpisah aja ya dengan mesin lasnya. Untuk klem mungkin masih bisa dipakai ya. Rekomendasi dari saya untuk kestabilan pada mesin las, jangan pakai kabel dengan panjang lebih dari 250 cm. Standarnya sih di 200 cm lah cukup ya sobat kreatif. Tapi yang terpenting dari semua yang saya anggap kurang barusan, mudah-mudahan tidak ikut sama dengan kualitas unit mesin lasnya ya. Karena itu induk pengoperasiannya ya sobat kreatif. Oke, dan tidak lupa juga ya untuk mesin las NLG Izumi MO128A ini sudah dapat garansi juga. Oke, dan inilah unit mesin lasnya. Desain tidak ada yang jauh berbeda dengan tipe-tipe Izumi sebelumnya ya sobat kreatif, seperti MO200, 160, dan 120 hampir sama ya. Yang membedakan mungkin sekarang tidak pakai rubber atau selendang seperti itu ya, tapi pegangan di bagian atasnya seperti ini. Jadi lebih simple ya seperti itu. Untuk bagian panel depan, belakang, dan samping standar dari mesin las inverter. Untuk mesin lasnya cukup imut dan ringan ya sobat kreatif, tapi bukan itu ya poin kenapa saya rekomendasikan mesin las MO128 ampere ini. Tapi katanya di iklan mesin las ini tangguh dalam pengapiannya, mampu di watt 900 dan mampu juga pengelasan menggunakan kawat las LB E7018, E7016, apalagi di RD E6013 ya. Seperti itu karena jarang-jarang ya sobat kreatif produk mesin las spek rumahan tapi nekat dengan spek seperti itu dengan harga setara produk las rumahan lainnya. Ya mudah-mudahan aja iklannya tidak mengecewakan dengan kenyataannya ya. Jadi pas kebetulan kita akan membahas ketiga kawat las tersebut, kita coba sekalian aja mesin lasnya ya. Benar mampu buat pengelasan pakai LB atau hanya manis kata-kata mantan saja ketika ngajak balikan ya sobat kreatif. Oke, jadi kita gas saja ya. Baiklah, untuk stang las saya pakai yang ada di bengkel ya, nggak pakai bawaan mesin lasnya.
Oke, yang pertama saya akan coba praktek dengan kawat las RD, kawat las paling umum ya, dengan kode E6013 pada pengelasan vertikal atau posisi 3F. Yang katanya pengelasan vertikal menggunakan kawat las dengan kode E6013 itu sangat susah ya sobat kreatif. Oke, kita coba pahami ya apa yang membuat pengelasan vertikal dengan E6013 cukup sulit ya sobat kreatif. Bahkan katanya tidak rekomendasi untuk kebutuhan pengelasan yang membutuhkan kekuatan maksimal. Kita coba bahas arti dari E6013 itu apa biar bisa lebih dipahami ya. Oh ya, di sini ketiga kawat las yang akan saya praktekkan memakai ukuran sama ya, 2,6 mm. Oke, untuk kode E6013 untuk kode E di awal pada kawat las berarti menunjukkan elektroda ya. Lalu kode 60 di belakangnya adalah daya tarik kekuatan dari lasnya sekitar 60.000 pound per inci persegi. Lalu angka 1 selanjutnya menunjukkan bisa di semua posisi pengelasan ya. Jadi bisa ya sobat kreatif semua posisi pengelasan dengan kawat las ini, dari datar, horizontal, vertikal, dan overhead di atas kepala. Yang terakhir menunjukkan jenis terak ya, komposisi, campuran plug, dan lain-lain. Untuk bahan kawat las ini terbuat dari baja ringan ya, berbahan dasar rutil, plugnya terbuat dari low hidrogen potasium ya. Untuk komposisi karbonnya sekitar 0,15%, mangannya 1,6%, dan silikon 1% ya sobat kreatif. Elektroda ini bisa digunakan untuk arus AC DC, lurus atau polaritas terbalik. Idealnya kawat las ini sering dipakai pada pengelasan struktur baja seperti pipa dan peralatan industri lainnya ya. Penyebab utama sulitnya pengelasan vertikal dengan kawat las ini dari sedikitnya lapisan pada kawat las dengan kode E6013 ya. Makanya ketika kita ngelas posisi vertikal, kalau gerakannya nggak stabil dengan ritme dari mengalirnya terak, dengan kawat las ini dipastikan hasil pengelasan vertikalnya akan numpuk ya, malah kopong biasanya ya sobat kreatif. Jadi harus lebih cepat daripada jatuhnya terak ya. Kelemahannya penetrasinya dangkal dan kawat las ini mudah retak ya sobat kreatif, jadi tidak rekomendasi dipakai di media dengan getaran atau beban. Oke, dan untuk selanjutnya kita coba bahas kawat las dengan kode E7018-nya. Dengan praktek pengelasan posisi sama ya, vertikal juga 3F. Untuk arti kode pada E7018 sama ya, sama dengan yang pertama. E-nya berarti elektroda, 70 menunjukkan kekuatan tarik minimum dalam 1000 PSI ya. Untuk angka satunya sama juga dengan E6013, bisa untuk segala posisi pengelasan. Untuk 8 juga sama ya, merujuk pada lapisan hidrogen rendah pada elektroda. Keunggulan pengelasan dengan kawat las ini tentunya sama ya sobat kreatif, bisa dipakai di berbagai posisi pengelasan. Kedua, memiliki penetrasi sedang, jadi untuk penetrasi lebih baik pakai kawat las ini daripada E6013 ya, karena kawat ini bisa dipakai untuk pengelasan struktur terkendali yang memerlukan tekanan pengelasan tinggi. Bisa juga digunakan untuk pengelasan baja panduan rendah berkekuatan tinggi juga ya. Juga dapat digunakan untuk pengelasan baja karbon rendah, sedang dan tinggi juga. Jadi sobat kreatif jika mau membuat kreasi seperti mesin atau sesuatu yang bertekanan atau beban tinggi, rekomendasi pakai kawat las dengan kode ini ya. Untuk kodenya E7018. Ini perbedaan dengan E6013 pada pengelasan. Batang las E7018 lebih banyak lapisan dibanding batang E6013 ya. Lapisan ini berpengaruh pada daya tarik dan pada terak juga ya sobat kreatif. Jadi kalau pengelasan posisi vertikal dengan kawat las ini akan lebih mudah dalam laju dan hasil lebih kuat dibanding E6013. Hidrogen rendah pada kawat las ini untuk mengurangi resiko keretakan akibat hidrogen ya sobat kreatif. Kandungan selaputnya adalah serbuk besi 25%, 40%-an lah. Kebanyakan kawat las ini dipakai di pembuatan kapal, jembatan, tangki, mesin industri, dan lain-lain. Sama dapat digunakan juga di arus AC/DC, salah satunya lagi dari kelebihan E6013 bisa tetap melakukan pengelasan meski media las terdapat karat atau kotoran. Sedangkan kawat las dengan kode E7018 ini hanya bisa dioperasikan pada permukaan media yang bersih ya sobat kreatif, jadi harus dibersihkan dulu. Makanya untuk yang baru akan sulit mengoperasikan kawat las ini. Nanti kita coba perjelas lagi di akhir ya. Sekarang kita coba bahas dan praktekkan untuk kawat las dengan kode E7016.
E-nya elektroda sama 70, sama juga menunjukkan kekuatan nilai tarik minimum. Untuk 16-nya menunjukkan karakteristik arus yang digunakan dalam pengelasan, yaitu arus DC dengan polaritas searah. Karakteristik kawat las dengan kode ini kekuatan pengelasan dengan kekerasan yang tinggi ya. Kawat las ini sangat efisien dan kuat, tentunya dapat digunakan untuk mengelas struktur baja dengan plat baja tugas berat. Kawat las E7016 berlapis bahan tahan seperti bubuk besi atau iron powder. Elektroda ini digunakan untuk pengelasan baja karbon dan baja panduan rendah. Perbedaannya dengan ketiganya adalah kawat las ini digunakan untuk posisi datar, sedangkan E7018 dan E6013 bisa berbagai posisi ya sobat kreatif. Untuk kekuatan E7018 tentunya memiliki kekerasan yang lebih tinggi daripada E7016. Tapi elektroda E7016 dan E7018 ini memerlukan pemanasan atau pembakaran untuk menghasilkan pengelasan yang baik. Tidak seperti E6013 ya. Jadi kalau sobat kreatif lihat di perusahaan-perusahaan besar seperti itu ya. Untuk kawat las ini biasanya di open untuk menjaga suhu, dan yang terakhir elektroda E7018 memiliki laju pengendapan logam las yang lebih tinggi daripada E7016. Mudah-mudahan dari amatirnya saya menjelaskan bisa dipahami ya untuk yang sedang belajar sama seperti saya. Di bagian akhir saya akan kerucutkan untuk yang masih pemula dan baru pertama kali pakai kawat las dengan kode-kode tersebut. Oke, kita mulai dari yang umum ya. Untuk pemakaian E6013, pemahaman ampere sangat penting pada hasil pengelasan. Di sini saya pakai mesin baru, biasanya akan berbeda ya sobat kreatif dengan mesin-mesin yang lain. Kadang ada yang sama juga ya, tergantung dari arus, ukuran, kabel dan lain-lain. Untuk pemahaman ampere sobat kreatif bisa cek video yang ini ya. Baiklah, di sini saya pakai ampere di 80 atau 85 dengan kawat E6013. Untuk ukuran kawatnya 2,6 mm. Kawat las ini kawat paling mudah ditangani ya menurut saya, dengan penjelasan lapisan-lapisan bahan yang tadi saya jelaskan. Dari mencari apinya, media tidak harus kita bersihkan selama masa pengelasan, stabil dari jarak gerakan, ritme dan lain-lain. Tidak mudah lengket, hanya penetrasinya yang dangkal ya. Tekstur lapisan pada kawat las ini cukup fleksibel, tidak mudah hancur. Jadi bisa dipastikan ya, pecahnya bagian ujung busur bisa diminimalisir ya sobat kreatif. Karena penyebab atau terjadinya lengket elektroda itu ketika ujung busur bersentuhan dengan media tanpa adanya suplai lapisan kawat untuk pembakaran ya sobat kreatif. Jadinya ujung kawatnya saja yang nempel, bisa dipahami ya. Dan kawat las ini diprioritaskan buat pengelasan-pengelasan ringan. Dalam pengelasan-pengelasan kampu biasanya kawat las ini dipakai di bagian finishing ya, atau pengelasan lapisan terluar. Oke, sekarang ke kawat las yang kodenya E7018. Jika sobat kreatif kesulitan untuk mengoperasikan kawat las ini dengan kode ini ya, sobat kreatif pahami dulu ya karakteristik dari kawat las ini terlebih dahulu, biar bisa mudah mempraktekannya ya. Kawat las ini tidak boleh lembab ya sobat kreatif, harus kita panaskan di open seperti itu. Kalau saya pribadi karena jarang pakai juga ya, hanya untuk keperluan-keperluan tertentu, biasanya saya jemur terlebih dahulu, terus permukaan media yang mau dilas harus benar-benar bersih. Jika waktu mencoba lengket-lengket seperti dalam video, usahakan pelan dalam memperlakukan kawat las ini ya, karena sensitif banget. Dengan perasaan seperti itu ya sobat kreatif, karena karakter plug atau lapisan pada kawat las ini rapuh, jadi kita gesek ke medianya pelan-pelan seperti itu. Dirasain, jadi jangan dipukul-pukul atau diketuk-ketuk ujung elektrodanya dengan keras ya. Yang terakhir tentunya ampere menggunakan kawat ini jangan disamakan dengan besar ampere ketika kita menggunakan kawat las dalam pengelasan dengan menggunakan E6013. Kawat las ini memerlukan arus yang besar ya sobat kreatif, perbandingannya bisa dikira-kira ya.
Ibaratnya E6013 kalau kita ngelas kita pakai di ampere 6085, kita bisa naikkan di antara 120 atau 125 untuk pengelasan menggunakan kawat las ini. Ketika laju usahakan jarak terjaga ya dengan ritme ketika pengelasan, karena kawat las ini ketika berhenti akan cukup sulit ya memulai kembali. Baiklah, untuk yang terakhir juga sama hampir mirip dengan E7018, hanya untuk yang baru-baru. Hanya untuk yang baru-baru kawat las ini akan lebih menyulitkan ya. Jadi kita balik lagi, pahami dulu karakter dari kawat lasnya. Kawat las ini juga sama, nggak bisa dalam keadaan lembab atau cacat pada bagian lapisan. Pencarian api pertama kita perlahan gesek, jangan diketuk, jangan keras-keras ya. Karena karakternya sama dengan E7018. Punya lapisan yang rentan, rapuh dan rentan lengket juga. Posisi media juga sama, harus bersih. Untuk ampere biasanya saya lebih rendah daripada pengelasan waktu menggunakan kawat las E7018. Karena ketika ampere besar biasanya yang sering saya lihat ketika laju sering mati sendiri meski jarak ritme dan gerakan dipertahankan. Ya seperti dalam video, baru pengelasan 2 cm laju mati seperti itu ya. Itu nggak saya angkat sengaja ya sobat kreatif. Di sini kita coba bersihkan untuk ampere, kita kurangi, kita ambil pertengahan saja di antara kedua yang sebelumnya ya. Oke, dan baiklah sobat kreatif, mungkin seperti itu ya tema belajar singkat belajar bareng kita di kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat ya dari banyaknya keterbatasan saya. Maaf dari nada dan cara yang apabila memicu singgungan. Insya Allah kita belajar untuk lebih baik. Semua teori praktek ulasan dalam video ini sedikit dari banyak kurangnya saya dalam bidang saya. Ini cara pemahaman otodidak ya, saya di lapangan. Jadi insya Allah tidak ada niatan menggurui atau mengajari siapapun. Ini hanya berbagi dari seorang pemula. Alhamdulillah jika ada baiknya, buang jika banyak yang kurang ya. Salam buat seniman las tanah air. Sehat, sukses, lancar, jaya buat semuanya dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.